Minim belanja pemain, Liverpool ternyata menabung untuk boyong pemain Madrid ini. Kini menurut laporan Todo Figes, minimnya belanja transfer The Reds di pasar transfer sebelumnya ternyata karena mereka sedang mengumpulkan uang 591 miliar rupiah untuk bisa membeli Marco Asensio dari Real Madrid, terutama pada Januari 2022 nanti. Pemain internasional Spanyol itu masih belum memiliki peran utama dalam rencana manajer Carlo Ancelotti, dan untuk waktu yang lama dia sebelumnya telah banyak dikaitkan dengan potensi keluarnya dari klub demi menghidupkan kembali karirnya. Bahkan ketika masih di era Zinedine Zidane, performa pemain berusia 25 tahun itu pun jauh dari kata spesial, hanya sanggup mencoploskan 5 gol dalam 35 penampilan di La Liga. Meski mayoritas dia dipercaya turun sebagai salah satu starter di trio penyerang Real Madrid. Pada awalnya, tampak bahwa Arsenal adalah tempat terbaik untuk Marco Asensio bisa mendapatkan kembali karirnya ke jalur yang sebenarnya. Tetapi sekarang, Liverpool siap memimpin perlombaan untuk mendapatkan pemilik 26 caps bersama La Roja tersebut. Sebenarnya di masa lalu, The Reds juga pernah dikaitkan dengan jasa pemain internasional Spanyol itu, saat manajer Jurgen Klopp ingin memberikan perlindungan lebih lanjut pada trio penyerang utama timnya, sebelum kemudian mendatangkan Diogo Jota dari Wolves pada 2020 lalu. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan terbuka pada penjualan Marco Asensio di bursa transfer mendatang, dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjualnya pada pasar transfer musim dingin pada Januari 2022. Langkah yang sangat mungkin bisa dilakukan Liverpool yang akan kehilangan Sadio Mane dan Mohamed Salah untuk Piala Afrika. Presiden Real Madrid adalah korban ketidaksenonohan. Sebuah rekaman audio Florentino Perez mengolok-olok beberapa orang di Real Madrid sempat beredar. Legenda Los Blancos Jorge Valdano menilai bahwa Perez adalah korban. Iker Casillas, Raul Gonzalez, Luis Figo, sampai Vicente del Bosque adalah nama-nama orang yang pernah di Madrid. Mereka diolok-olok oleh Perez dalam sebuah rekaman audio yang dibuat pada tahun 2006. Rekaman tersebut bocor dan diungkap oleh media Spanyol, El Confidencial. Pada rekaman itu, Perez berbicara setelah meninggalkan posnya sebagai Presiden Madrid. Valdano bicara soal rekaman tersebut dan mengindikasikan dukungan kepada Perez. Valdano yang main untuk Real periode 1984 hingga 1987 dan melatih tim utama klub itu pada kurun waktu 1994 hingga 1996, meyakini bahwa Perez korban. Saya mendengar semuanya, saya selalu menempatkan diri pada posisi korban, dan dalam kasus ini Florentino adalah korban ketidaksenonohan. Setiap komentar yang dibuat tentang itu tidak senonoh, kata Valdano kepada El Pais. Dalam permainan di mana identitas sangat penting, menyingkirkan seorang legenda seperti dia tidak hanya menyakitkan, itu juga tidak bisa dijelaskan. Dia pergi juga sangat merugikan Real Madrid, karena tim juga diukur dari segi kekuatan rival. Sederhananya, Messi sebagai jenius sepak bola, tapi dia tidak hanya menjadi milik Barcelona. Cukup menyedihkan. Liga Spanyol tak mau melewatkan momen spesial bersama Real Madrid. Thibaut Courtois tinggalkan timnas Belgia lebih cepat. Thibaut Courtois mendapatkan izin dari timnas Belgia dan kembali ke Spanyol setelah kemenangan 3-0 atas Republik Czechia, Senin 6 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo, keputusannya tak lepas dari momen Los Blancos menghadapi laga pertamanya di Santiago Bernabeu menghadapi Celta Vigo pada 12 September 2021. Timnas Belgia berhasil meraih kemenangan dalam 2 dari 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa yang digelar September ini. Real Madrid akan menjalani laga Jornada keempat La Liga dengan menjamu Celta Vigo pada Senin 13 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Apa yang membuat pertandingan ini menjadi spesial? Pertandingan ini akan menjadi laga kandang pertama Real Madrid di La Liga musim ini. Los Blancos sebelumnya harus menjalani 3 laga tandang dalam 3 Jornada pertama La Liga. Tidak hanya itu saja, Real Madrid akan kembali memainkan laga kandang mereka di Santiago Bernabeu setelah pada musim lalu bermain di Estadio Alfredo Di Stéfano. Pertandingan ini tentu sangat penting bagi Real Madrid
yang saat ini berada di puncak klasemen La Liga dengan 7 poin dan hanya unggul selisih dan produktivitas gol. Kemenangan di Stadion Santiago Bernabeu akan terasa sangat spesial bagi Real Madrid yang bisa kembali bertanding di depan para penggemarnya.